berdoa. Doa dimulai. Kembali guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin Allah sehingga kita dapat kembali bersua melanjutkan materi pembelajaran kita. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang berani membela kebenaran atau perilaku saja ayah. Ya, akan tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita sebentar, ya Ibu ingin siapa di antara kalian atau yang masih mengingat materi kita yang lalu? Ya, rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini bagian dari materi itu adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Untuk menjelaskan supaya teman-temannya yang lain bisa mengulas kembali materi yang lalu. Ya, saya persilahkan untuk Ananda Kusastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang beriman kepada rasul-rasul atau kekasih Allah. Iman kepada rasul artinya yaitu meyakini bahwa Allah memiliki bahwa rasul-rasul Allah adalah utusan Allah. Adapun sifat-sifat rasul terbagi atas 3, yaitu 1. Sifat wajib, 2. Sifat mustahil, 3. Sifat jaiz. Adapun tugas rasul adalah untuk membimbing umatnya agar selamat dunia dan akhirat. Adapun hikmah dari beriman kepada rasul yaitu 1. Menjadi suri teladan dalam hidupnya, 2. Makin sempurna imannya, 3. Menjadi pedoman dalam hidupnya, senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi ya ulasan kita tentang materi yang lalu, yaitu rasul-rasul kekasih Allah. Kita perlu ingat bahwa para rasul itu adalah manusia-manusia pilihan yang diutus oleh Allah pada kaum-kaum tertentu, ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penyempurna dari segala nabi dan rasul. Ya, kalau di antara keempat rasul itu memiliki umat tersendiri, ya. Ya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk satu kaum, tetapi untuk seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah adalah penyempurna dari para nabi dan rasul. Berani berperilaku benar, ya. Berani
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum tu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, coba Ariel bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan semuanya, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 3 ayat 139 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumu la'launa in kuntum tu'minun. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi itulah tadi dalil yang menjelaskan tentang sifat saja'ah. Dalam Quran surah Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzauna wa antum a'launa in kuntum Tuminun. Ya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi ini sangat jelas bahwa antara saja'ah dengan keimanan itu sangat erat. Orang yang beriman pasti memiliki keberanian yang kuat. Ya, kejujuran yang tinggi. Tetapi sebaliknya orang yang tidak beriman tentu ya sikapnya penuh dengan kebohongan, Jujuran. Sementara agama kita menganjurkan agar kita memiliki keberanian dalam menetapkan kebenaran ya, dan memiliki kejujuran dalam keadaan dan kondisi apapun. Ya, selanjutnya perhatikan kembali di depan. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari perilaku jujur. Yang pertama itu perasaan enak dan tenang. Kemudian mendapatkan kemudahan dalam hidup. Ya. Selamat dari azab dan bahaya. Kemudian membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntut kita ke surga. Ya. Kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, karena kejujuran, kebenaran itu adalah sifat teladan dari para nabi dan rasul. Ya, kemudian kebenaran itu sendiri adalah mengantarkan kita kepada surga. Ya, kemudian yang paling pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa orang yang selalu benar, orang yang selalu jujur itu ya siapapun dalam keadaan apapun ada tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, orang percaya karena sudah tahu bahwa dia orang yang selalu jujur. Kemudian orang yang jujur itu yang paling penting ya, banyak memiliki teman ya, disukai. Salah satu contohnya Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang terpercaya. Jadi baik musuh sangat percaya dengan kejujuran beliau karena tidak pernah didapati dari perilaku beliau yang berbuat bohong. Ya, jadi itu intinya ya. Kalau kita memiliki sifat jujur, selalu membela kebenaran, ya maka tentu kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya, baik itu musuh ataupun kawan. Ya, selanjutnya perhatikan kembali anak-anakku. Ya, jadi ada beberapa ciri dari sifat saja'ah. Yang pertama adalah
Yang salah. Kemudian berani membela hak milik jiwa dan raga dalam kebenaran. Kemudian berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Ya, jadi orang yang selalu benar, maka dia akan menjaga agamanya dan menjaga kehormatan bangsanya. Ya, apalagi dalam situasi sekarang ini banyak kita dengar di berita ya orang yang melecehkan agama ya berlaku sewenang-wenang terhadap agama. Tentu penganutnya tidak tinggal diam, toh? Ya, tidak tinggal diam. Mereka memperjuangkan agamanya karena dia yakin bahwa agama yang diturunkan Allah adalah agama yang paling benar. Dia rela berkorban maju ke depan, berani membela kebenaran dalam hal menegakkan Agama. Ya. Jadi itulah tadi Ibu sampaikan materi kita. Kemudian ada LKPD ya. Iya, Ada Bu. lembar kerja yang kalian sebentar isi. Ya. Ada lembar kerja yang kalian isi sebentar. Saya kasih waktu 30 menit. Kita selesaikan dan kita diskusikan ya. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar tersebut. Dari lembar itu yang Ibu sudah bagikan tadi, silahkan dijawab, diskusikan dengan teman kelompoknya sebentar. Setiap kelompok akan menjelaskan kesimpulan atau hasil diskusinya dengan teman-teman Kelompok. Ibu putarkan video ya. Silahkan amati video di atas, kemudian jawab ya. Ya, jadi perhatikan, dengarkan baik-baik isi video di atas tersebut. Kemudian kamu menguraikan ya pertanyaannya di bawah. Ada pertanyaan di situ di bawah lembaran video itu ya. Jadi perhatikan videonya. Jadi itulah saya kira pengalaman pengalaman ini perkara-perkara yang ditugaskan kepada saya waktu saya awal-awal masuk di mahkamah. Tidak merasa ada beban. Sama sekali saya tidak merasa beban karena sudah terbiasa di BH itu sudah terbiasa. Ya, jadi pertama pengamatan video, kalian di situ menjelaskan makna dari sifat saja dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Artijo tadi. Kemudian menurut kamu bagaimana pandangan kamu tentang sang hakim Artijo tadi ya dalam membela kebenaran? Dan yang ketiga adalah menjelaskan makna saja itu sendiri, kemudian menjelaskan kandungan Quran surah ayat 139 yang kalian bacakan tadi. Ya, silahkan karena waktu berjalan terus. Tadi Ibu janji 30 menit setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Jadi sudah lewat 10 menit, yang ada sekarang adalah 20 menit. Silahkan selesaikan. Sebentar, masing-masing kelompok menjelaskan materi hasil diskusinya. Ya, jadi bagaimana, ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dari yang materi yang tadi yang ada video? Jelas. Jadi 5 menit siap-siap kelompoknya masing-masing menjelaskan
menjelaskan hasil diskusinya dari pengamatan video dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembaran yang Ibu bagikan tadi ya. Kelompok 1 laki-laki sudah siap? Siap. Ya, kelompok 2 sudah? Siap. 3? Siap. 4? Siap. Ya. Jadi silahkan mempersiapkan hasil diskusinya dari teman-teman kelompoknya tadi, silahkan dipaparkan. Saya tunjuk dulu kelompok 1 dulu menyampaikan hasil pengamatannya dari video yang dipaparkan tadi. Kelompok 1, siapa Alif? Ya, silahkan Alif. Adapun pengamatan dari video yang ditayangkan tadi, kami dari kelompok 1 akan memaparkan pertanyaan tersebut. Pandangan dari Hakim Artidjo: 1. Selalu menegakkan kebenaran. 2. Taat kepada hukum Allah. 3. Tidak berpengaruh untuk visual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain yang tidak menjelaskan silahkan ditanggapi dulu juga ya jawabannya teman-temannya. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan pengamatannya dari video, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Sekarang kelompok 2 mau menjelaskan tentang hikmah dari sifat saja dari video yang disampaikan oleh Pak Hakim. Siapa Pak Hakim? Artidjo. Ya, silakan kelompok 2. Yang lain menanggapi ya. Yang lain menanggapi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimana di sini saya akan memaparkan mengenai hikmah dari video yang telah dipaparkan, yaitu mengenai Pak Hakim Artidjo. Yaitu di dalam situ kita mendapatkan 2 hikmah. Yang pertama, Pak Hakim Artidjo adalah orang yang berani membela kebenaran melawan orang-orang yang berlaku tidak adil, meskipun orang-orang tersebut memiliki pengaruh yang kuat. Yang kedua, beliau adalah orang yang tidak ragu berpegang pada kebenaran dan memiliki keberanian, karena orang yang berani adalah orang yang mengikuti sikap apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari hasil diskusi kelompok 2 dia memperoleh 2 hikmah dari pengamatannya tentang Pak Hakim Artidjo. Yang lain, kelompok lain ada yang menanggapi? Karena kita terdesak oleh waktu, ya silakan pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga dijawab. Kelompok siapa yang siap? Kelompok 3 ya, silakan. Inilah beberapa kandungan dari surah Al-Imran ayat 159, yakni Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. 2. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. 3. Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tentang kandungan surah Al-Imran, dan saya akan menambahkan kandungannya, yaitu orang-orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu berkata jujur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ciri-ciri memiliki sifat syaja'ah. Yang pertama,
berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah. Yang kedua, segala sesuatu yang diperbuat ikhlas niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semangatnya tak pernah kenal patah arah walaupun senantiasa diterpa celaan, hinaan, tantangan dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga apa yang kita peroleh tadi dari diskusi kita dengan teman-teman kita, dari hasil bacaan kita, semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita memiliki sifat saja'ah. Ya, kemudian yang paling penting dari sifat saja'ah tersebut yang harus kita miliki ya. Yang pertama yaitu bahwa hendaknya sifat saja'ah itu melekat kuat di dalam diri kita, ya, dalam diri pribadi kita ya. Kenapa? Karena agama sudah sangat jelas bagaimana menganjurkan agar umatnya memiliki keberanian dan memiliki kejujuran. Ya, saya ulang kembali bahwa ya orang yang memiliki sifat saja'ah berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Jadi, kalau dirinya salah, dikritik oleh orang lain, dia terima dengan baik. Kalau orang yang salah, dia kritik, ya bukan dia kritik ya, dia menyampaikan atau menasehati untuk selalu bersikap berani dan selalu bersikap jujur. Saya ingin mendengarkan dulu refleksi ya dari pemaparan materi kita. Kerja ada tadi sudah dikerja juga lembar pertanyaan. Ada 5 soal, ada 5 tes dari materi itu. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Kemudian Astri akan menyimpulkan materi kita tadi ya. Adapun kesimpulan dari materi saja'ah yaitu bahwa saja'ah adalah kekuatan hati yang dengannya mampu menghasilkan sikap keberanian, keteguhan, kegagahan dalam menghadapi segala bentuk cobaan dalam hidup di dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya, sudah disimpulkan apa inti dari materi kita, yaitu ya kita harus memiliki sikap saja'ah, kejujuran dan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagaimana sangat jelas bahwa sikap ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Ya. Semoga bermanfaat ilmu yang kita peroleh tadi dan dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.